Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Syekh Akbar Ahmad Al-Kecil yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Abdul Rahman oleh satu juga Kebumen, Bapak Ibu dan semuanya kita bisa saya sebut satu persatu. Dan tak lupa kepada Sobi Bayi, yaitu pada keluarga Ibu Eni Indrayani yang telah memberikan tempat dan segala upaya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini hari Ahad tanggal 10 Mei 2026 kita kembali mengikuti pengajian Ahad kedua Majelis Taklim Abdul Rahman Males Adilul Kaum. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau hingga yang akhir. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti atau pengajian yang akan diisi oleh beliau Ustaz Syekh Akbar Ahmad Al-Kecil dengan tema meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, lain-lain dan keempat penutup. Dan tanpa memperpanjang waktu, marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah apa yang kita lakukan kegiatan pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya acara inti yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekh Akbar Ahmad Al-Kecil dengan tema meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wal muqarrabin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat serta karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu dan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Allahumma amin.
Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Mulyo, Bapak Triyono SPDI NTT. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan PCM Adi Mulyo, PCA dan juga NA Adi Mulyo yang sudah hadir, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu jamaah yang sudah merelakan waktunya untuk hadir dalam kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langkah kita ini termasuk dalam timbangan kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sekarang masuk dalam bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan salah satu di antara bulan haram. Bulan haram itu ada 4 dalam 1 tahun. 4 ini ada di dalamnya bulan Dzulqa'dah. Apa saja bulan-bulan haram? Di bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan, ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram dan Rajab. Jadi 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Yang dimana Bapak Ibu sekalian, bulan haram ini adalah bulan yang Allah muliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan haram adalah bulan yang Allah muliakan. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita, beberapa dari kawan-kawan kita, mungkin tetangga panjenengan atau kerabat panjenengan ada yang tidak haji tahun ini, sudah mulai berangkat, Bapak Ibu sudah berangkat atau belum? Sudah, ada yang kemarin berangkat hari Jumat, mungkin macam-macam, beda-beda penanggalannya. Alhamdulillah, karena Dzulqa'dah ini adalah bulan yang dekat dengan bulan haji, bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah bulan Dzulhijjah kita memiliki syariat haji, kemudian juga ada syariat ibadah kurban. Syariat haji, syariat ibadah kurban itu kalau kita bahas Bapak Ibu sekalian, itu nanti pasti akan menyinggung atau terkait dengan salah satu sosok di antara nabi-nabi Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim ini yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sudah tahu semuanya ini Nabi Ibrahim itu siapa, kemudian bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Tapi ini kita karena majelis ilmu, kita belajar, kita saling mengingatkan. Fadzakir, inna fa'atid dzikra. Kita butuh yang namanya diingatkan, karena manusia itu kecenderungannya adalah lupa. Makhluk yang pelupa, suka melupakan sesuatu, itu manusia. Maka dari itu manusia dalam bahasa Arab disebut dengan istilahnya insan. Insan itu ada yang mengatakan dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Kenapa manusia disebut insan? Karena sering lupa, seperti itu. Kita sekarang melakukan apa? Besok seminggu lagi ditanya, Pak, kemarin hari Ahad tanggal 10 Mei itu ngapain aja kegiatannya? Pakai baju apa? Makannya lauknya apa? Itu pasti lupa. Nah,
tapi ada satu yang nggak lupa. Mungkin ibu-ibu ini nggak lupa kalau seandainya berapa jumlah nominal uang yang ada di dompetnya. Jadi kalau masalah uang biasanya nggak lupa, ya. Tapi masalah yang lainnya lupa. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, lupa itu juga merupakan nikmat Allah. Ya. Lupa itu apa? Nikmat juga. Bayangkan kita itu manusia tidak bisa lupa. Itu betul-betul apa? Menyiksa betul. Ya. Apalagi sesuatu yang kita alami itu adalah sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak kita sukai. Kemudian kok kita ingat terus, ya nggak bisa lupa, itu tentunya akan membebani jiwa dan pikiran kita. Maka lupa pun juga sebetulnya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia itu sering melupakan sesuatu, maka kita butuh peringatan, kita butuh diingatkan. Maka pada kesempatan kali ini, ayo mari kita mengkaji, kita belajar, kita mengambil hikmah dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang mulia, Nabi yang luar biasa. Beliau punya gelar yang namanya Khalilullah. Khalilullah itu artinya apa? Kekasih Allah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah atau orang yang Allah cintai. Ya. Ini gelar Khalilullah ini bukan gelar main-main, gelar yang sangat dengan makna yang dalam sekali. Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya gelar yang lain, yaitu Abul Anbiya. Apa itu Abul Anbiya? Abul Anbiya itu artinya adalah bapaknya para nabi. Karena kalau dilihat secara historis, Bapak Ibu sekalian, para nabi dan rasul itu nanti mengerucut ke usul atau ke asal yang sama, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita cek Bapak Ibu sekalian, nabi-nabinya atau rasul-rasulnya Bani Israel, itu adalah keturunannya siapa? Nabi Ishaq alaihissalam. Siapa itu Nabi Ishaq? Putranya Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim punya dua anak, nih Bapak Ibu. Siapa nama anaknya? Ishaq dan Ismail alaihissalam. Nabi Ishaq punya zuriyah, punya keturunan, banyak di antara keturunannya menjadi nabi dan rasul untuk Bani Israel. Nah, kemudian Nabi Ismail, ini beliau ke bawah itu tidak ada keturunan jadi nabi dan rasul. Betul bahwasanya keturunan Nabi Ismail orang-orang yang soleh, keturunan Nabi Ismail orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, tapi tidak sampai kepada derajat nabi dan rasul. Nah, malah justru nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi yang diberitakan oleh kitab-kitab sebelumnya, itulah yang menjadi nantinya keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Padahal sebelumnya ke atas tidak ada. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada pertanyaan, kenapa orang Yahudi itu tidak mau beriman? Kenapa Yahudi Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan lain sebagainya, Bani Nadir, kenapa mereka tidak mau beriman, tidak mau mengakui risalah Nabi Muhammad SAW? Padahal Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu sudah digambarkan dalam kitab Taurat mereka dengan gambaran yang sangat-sangat jelas. Bahkan diungkapkan, diibaratkan itu seakan-akan mereka itu seperti mengenali anaknya sendiri. Bayangkan seorang ibu, ketika ditanya sama orang lain bagaimana ciri-ciri anaknya, pasti tahu semuanya. Oh, ciri-cirinya seperti ini, oh, ada tompelnya, ada tai lalatnya di sini, ada bekas luka di sini, tahu semuanya. Nah, itu orang-orang Yahudi itu, khususnya para ulama-ulamanya,
itu mereka sangat mengetahui betul ciri-ciri nubuat Nabi terakhir. Dan itu semuanya ternyata ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada semuanya. Ya. Maka pertanyaannya adalah kenapa kok orang Yahudi itu tidak mau beriman? Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu sebabnya apa? Karena mereka menganggap ternyata Nabi terakhir itu Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan mereka, bukan daripada keturunan Nabi Ishak alaihissalam, tapi dari keturunan siapa? Nabi Ismail. Karena sebab itulah orang Yahudi tidak mau beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka nopo istilahnya, yaitulah perbedaan antara orang Muslim dan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tahu kebenaran tapi tidak mau menerimanya, sedangkan kita orang Islam mengetahui kebenarannya dan mengamalkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian setelah Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail, Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat hebat. Ujian yang sangat hebat. Jadi Nabi Ibrahim itu dari kecil sudah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Dan tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim di kalimat dengan kata-kata fa'atammahum, maka kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Jadi sosok Nabi Ibrahim adalah sosok yang luar biasa, yang bisa kita ambil hikmah dan ibrah kehidupannya. Apa hikmah dan ibrah kehidupan yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim? Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang teguh dalam menggenggam tauhid. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat teguh sekali tauhidannya, kuat sekali tauhidnya, pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinannya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat sekali Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena dari kecil ya Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, sudah diberikan wahyu, sudah diberikan kebenaran bahwasanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur menciptakan langit dan bumi. Dan ini terbukti keteguhan hati Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim sudah mulai beranjak dewasa, masih muda, kemudian Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa, dalam tanda kutip negatif, menyembah berhala, dan lain sebagainya, tidak menuhankan Allah. Maka Nabi Ibrahim hidup di tengah pusaran masyarakat yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau masih muda? Kita tahu kisah Nabi Ibrahim dibakar api nih, Bapak Ibu nih. Nah, jadi Nabi Ibrahim pernah dibakar api, tapi tidak meninggal dan tidak terbakar. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau hidup di bawah kepemimpinan raja yang zalim, namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini raja yang zalim, otoriter dan lain sebagainya, zalim pokoknya. Kemudian, Raja Namrud dan masyarakatnya dan warganya, itu mereka punya hari raya, memiliki hari raya, hari festival, perayaan yang dimana itu dilakukan di lapangan. Jadi tempat dilaksanakannya festival atau hari raya itu di lapangan.
Namun sebelum hari raya mereka datang ke tanah lapang di hari raya tersebut, orang-orang biasanya di rumah itu sudah masak. Ibu-ibunya itu sudah masak di rumah untuk apa? Untuk nanti bisa makan-makan. Akhirnya ibu-ibu di rumah mulai masak dari tengah malam, masak-masakan yang enak, yang beraneka ragam. Kemudian makanan itu dibawa ke tempat yang dimana di situ diletakkannya berhala-berhala. Jadi makanan-makanan tersebut ditaruh di tempat berhala-berhala. Kemudian setelah mereka meletakkan makanannya di tempat berhala diletakkan, mereka barulah berangkat pergi ke tanah lapang untuk merayakan hari raya mereka. Kemudian itu semuanya keluar semua Bapak Ibu sekalian, orang-orang keluar rumah semuanya, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar rumah, kemudian ditanya oleh orang yang papasan, kamu tidak ikut festival, tidak merayakan hari raya? Kemudian Nabi Ibrahim izin tidak bisa ikut, karena sedang sakit. Alasannya sedang sakit. Kemudian setelah itu ya sudah, kalau orang sakit ya tidak bisa dipaksa. Dia akhirnya langsung menuju ke tanah lapang. Nah kemudian Nabi Ibrahim, mulailah beliau melakukan rencananya, mengambil kapak, kemudian jalan secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, secara rahasia, kemudian berhasil masuk ke tempat penyimpanan berhala. Yang dimana pada hari itu, bukan hanya berhala saja di situ, tapi juga ada banyak sekali beraneka ragam makanan yang sudah diletakkan di situ. Akhirnya mulailah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala itu. Dihancurkan, dipukul, diporak-porandakan semua berhala yang ada. Kemudian hanya disisakan satu saja, yaitu berhala yang paling besar. Kemudian kapak yang digunakan Nabi Ibrahim dikalungkan di berhala yang paling besar. Setelah itu Nabi Ibrahim keluar. Nah kemudian setelah beberapa saat, perayaan festival di tanah lapangnya sudah selesai. Akhirnya Raja Namrud dan warganya, masyarakatnya datang berbondong-bondong menuju tempat berhala disimpan. Kenapa? Karena di situ mereka tadi sudah meletakkan banyak makanannya. Jadi mereka pengen makan-makan bareng, di situ. Maka mereka berbondong-bondong datang ke tempat tersebut. Ternyata ketika mereka membuka pintu, apa yang dilihat? Mereka semuanya terheran-heran. Ini kok malah semuanya hancur, berhalanya hancur, rusak. Parah, semuanya hancur, hanya menyisakan satu saja, itu berhala yang paling besar. Kemudian Raja Namrud melihat hal ini, marah langsung, dan beliau itu langsung memerintahkan dan menanyakan, siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Orang semuanya bingung, siapa? Nggak tahu siapa yang melakukan ini. Nah kemudian ada orang yang tadi sebelumnya papasan dengan Nabi Ibrahim itu ingat, oh ya itu ada seorang pemuda tadi nggak ikut festival, nggak ikut perayaan di tanah lapang karena katanya sedang sakit. Siapa namanya? Ibrahim. Akhirnya dipanggil, ayo panggil Ibrahim, suruh datang ke sini. Ibrahim dipanggil, datang. Setelah Nabi Ibrahim datang, disidang bersama-sama. Disidang bareng-bareng Bapak Ibu. Bayangkan Nabi Ibrahim sendirian, satu orang disidang oleh banyak sekali orang termasuk rajanya. Ketika disidang Nabi Ibrahim tetap tenang. Nah ini kehebatan Nabi Ibrahim, tetap tenang, tetap berpikir kritis dan tajam. Akhirnya Raja Namrud mengatakan, apakah kamu yang menghancurkan ini? Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala? Nabi Ibrahim menjawab bagaimana? Bukan saya. Itu yang menghancurkan itu adalah berhala patung yang paling besar.
Nah itu buktinya, kapalnya ada dikalungkan di lehernya, ya. Itu berarti pelakunya berhala yang besar untuk menunjukkan yang berhala kecil itu, ya. Mendengar jawaban ini, kemudian Raja Namrud seketika gimana? Kira-kira menerima jawabannya apa tidak? Enggak, tidak logis, tidak masuk akal. Tidak mungkin berhala yang besar itu menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Dia sendiri tidak bisa bergerak, ya. Nah kemudian setelah mendengar jawabannya, Nabi Ibrahim mengatakan, nah kalau dia itu berhala yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat, kenapa engkau jadikan mereka sebagai Tuhan? Kenapa engkau jadikan mereka sebagai Tuhan, pelindung? Padahal yang buat mereka juga kalau kalian membuat mereka memahat patungnya. Kenapa setelah jadi patungnya malah justru engkau menyembahnya? Akhirnya mendengar jawaban ini, Bapak Ibu sekalian, sebagian daripada orang-orang yang berkumpul itu hatinya goyah dan muncul keraguan-keraguan terhadap peribadatan yang mereka lakukan selama ini. Sebetulnya saya selama ini menyembah berhala itu benar apa enggak? Mulai muncul keraguan. Karena apa? Ya karena berhala tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kok kita sembah? Bodoh sekali kita. Berhala tidak bisa melindungi dirinya ketika dihancurkan. Kenapa kita jadikan mereka Tuhan? Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka. Kemudian melihat hal ini, Raja Namrud langsung instruksi kepada para prajuritnya, kumpulkan kayu bakar yang besar, kobarkan api dan lemparkan Ibrahim ke dalamnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka dilakukan itu. Mereka mulai mengumpulkan kayu bakar, menyurutkan api, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dimasukkan. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya api yang membakar Nabi Ibrahim itu padam selama 40 hari. Jadi nyalanya sampai padam itu sekitar 40 hari. Bayangkan kayu bakar dinyalakan, apinya terus berkobar selama 40 hari. Berarti kira-kira kayu bakarnya besar apa kecil? Tunggunya besar atau kecil? Sangat-sangat besar sekali. Saya teringat dulu waktu SD pernah ikut acara pramuka. Biasanya kalau pramuka malam harinya ada api unggun, ada api unggun. Itu api unggunnya banyak, itu kayu bakarnya dinyalakan, apinya besar, ya biar orang-orang yang ikut tuh hangat tubuhnya. Tapi ternyata api itu padam ketika pagi hari. Pagi hari sudah padam. Saya membayangkan bagaimana besarnya kobaran api yang waktu itu Nabi Ibrahim dibakar. Bagaimana besarnya dan membunuhnya kayu bakar tersebut, tidak bisa dibayangkan. Namun dengan kuasa Allah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim dapat selamat dari kobaran api. Bahkan Allah mewahyukan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau badan dingin, wasalaman dan keselamatan atas Ibrahim. Maka walhasil Nabi Ibrahim tetap selamat, tidak terbakar oleh kobaran api yang sangat besar, meskipun itu sudah berhari-hari berlalu. Dan ini menjadi bukti yang lebih kuat bahwasanya yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelumnya itu adalah betul, sehingga masyarakat pada waktu itu sebagiannya beriman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan ketauhidan. Jamaah yang dirahmati Allah, nah ini adalah kisah yang inspiratif, kisah yang sangat baik untuk kita ambil pelajarannya, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah sosok yang teguh hatinya dalam bertauhid. Ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Tauhid itu, mengesahkan Allah itu, beriman kepada Allah itu adalah harga mati.
kita harus punya prinsip dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kita, tauhid, beriman kepada Allah itu jangan sampai goyah. Jangan sampai goyah. Kenapa demikian? Ini menjadi harga mati kita, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan meskipun taruhannya adalah nyawa. Nah, ini berarti yang namanya keteguhan hati. Karena ada miris, Bapak Ibu sekalian, ada fenomena di suatu nopo istilahnya tempat bencana, itu ada masyarakatnya yang mereka itu rela mau untuk berpindah agama karena gara-gara apa? Satu kardus Indomie. Nah, seperti itu. Jadi gara-gara Indomie dikasih bantuan makanan kecil, mereka rela untuk berpindah agama. Itu ada di daerah Yogyakarta. Itu saya sering sekali dengar seperti itu. Di DIY itu ada yang seperti itu. Nah, maka ini menjadi miris, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, termasuk kalau seandainya ada orang menawarkan uang dengan jumlah yang sangat besar dengan tawaran ayo pindah agama, ya, jangan sampai kita terjebak dalam hal yang demikian meskipun tawaran yang besar, karena kita harus mengetahui bahwasanya semuanya itu qalil, semuanya itu ketika dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada akhirat, itu adalah thamanan qalilan, harga yang sedikit, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keteguhan hati yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Ibrahim itu adalah sosok Nabi yang senantiasa lulus dari ujian Allah dengan nilai yang sempurna. Kalau diibaratkan seorang murid itu ada ujian, diuji oleh gurunya, dan dia senantiasa dapat nilainya 100, nggak pernah dapat 98, 95, 90, apalagi 70, nggak pernah, pasti nilainya 100. Nah, itulah Nabi Ibrahim. Ketika Allah uji, banyak Bapak Ibu sekalian ujiannya. Nabi Ibrahim itu diuji dengan anak, belum memperoleh anak, belum dikaruniai anak, sampai beliau usianya berapa? Ada yang tahu, Pak Ibu? Kurang lebih 86 tahun. 86 tahun Pak baru punya anak. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah ketika anaknya masih kecil, ya, dari istrinya Hajar, Siti Hajar, yaitu anaknya Ismail. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, diuji lagi. Apa ujiannya? Supaya meninggalkan mereka di tempat yang gersang, yang tandus, tidak ada air, tidak ada pohon. Di mana itu? Di Makkah. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, suruh meninggalkan istri dan anaknya yang waktu itu masih kecil, ya, bayi, ditempatkan di tempat yang seperti itu. Kira-kira jiwa seorang laki-laki dan seorang suami tega apa enggak, Pak Bu? Enggak tega. Ya Allah, Mas punya anak bayi, anak kecil, suruh meninggal di tempat yang enggak ada apa-apanya, enggak ada makanannya, enggak ada minumannya, bahkan air pun tidak ada. Nah, maka itu ujian. Tapi apakah Nabi Ibrahim tidak melakukannya? Dilakukan. Sami'na wa ata'na. Apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah perintahkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Ibrahim. Dan Masya Allahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya itu semuanya hebat, istrinya hebat semuanya. Ketika Allah merintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar, ya Hajar tanya, apakah ini perintah Allah? Iya, katanya. Kemudian dijawab, ya sudah, kalau seperti itu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya. Jadi sudah seperti itu ya. Kalau ini memang perintah Allah, pasti nanti akan ada jalan keluar. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Akhirnya istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail ditinggalkan di Makkah. Ya. Nanti dari situ muncul kisah
Zam-Zam. Air apa? Zam-Zam. Yang dimana pada waktu itu bayinya Nabi Ismail itu ya, beliau kehausan, pengen air minum, nangis-nangis, kemudian tergeraklah hati ibunya Siti Hajar ya, keibuannya tergerak, mondar-mandir bolak-balik, lari-lari dari Sofa ke Marwah, 7 kali dari bukit Sofa ke bukit Marwah untuk nyari air, tidak ketemu. Akhirnya Allah mudahkan dengan dipancarkan istilahnya air mata Zam-Zam, seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu ujian Nabi Ibrahim. Kemudian ujian yang selanjutnya, ini yang paling berat. Ketika putranya Ismail sudah beranjak dewasa, kemudian Allah wahyukan lagi ke Nabi Ibrahim melalui mimpinya, bahwasanya Nabi Ibrahim dalam mimpinya itu melihat bahwasanya dia menyembelih putranya Ismail. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, maka kemudian setelah Nabi Ibrahim melihat mimpinya tersebut, kemudian Nabi Ibrahim mengutarakan hal tersebut kepada anaknya. Apa jawaban anaknya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka niscaya engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Itu jawaban siapa? Putranya. Luar biasa, soleh semuanya. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim mulai melaksanakan perintah tersebut, sudah menjatuhkan putranya Nabi Ismail di tanah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Nabi Ibrahim sudah membaringkan putranya, pelipisnya sudah menempel di tanah, kemudian pisaunya, goloknya sudah siap untuk menyembelih. Ketika mau menyembelih, kemudian Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas yang besar, kambing atau domba yang besar. Nah, ini menjadi cikal bakal pensyariatan Idul Kurban. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ujiannya Nabi Ibrahim yang paling berat. Bayangkan kita orang tua sudah lama nikah, tidak punya anak, kemudian punya anak, disuruh oleh Allah untuk menyembelihnya, untuk membunuhnya. Kira-kira berat apa tidak, Bu? Wah, sangat berat sekali. Tapi Nabi Ibrahim lakukan. Kenapa? Karena itu wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah itu puji betul Nabi Ibrahim, dan maka dari itu Nabi Ibrahim itu menjadi salah seorang yang sangat dicintai oleh Allah, dan namanya senantiasa abadi. Nama Nabi Ibrahim abadi, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim itu adalah nama yang kita sebut dalam sholat. Kalau kita sholat, tasyahud awal, tasyahud akhir, kita menyebutkan nama Nabi Ibrahim, yang biasa dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, seperti itu. Namanya kekal abadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tadi terkait dengan Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya Ismail? Hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya perintah Allah itu sifatnya mutlak, yang wajib. Perintah Allah yang wajib itu sifatnya mutlak, harus kita kerjakan bagaimanapun kondisi kita, Bapak Ibu sekalian. Contohnya syariat sholat, perintah sholat itu kan wajib, sholat lima waktu. Mau bagaimanapun kondisi kita, seperti apapun, bagaimanapun kesibukannya, tetap harus dilakukan. Jangan sampai bolong sholat kita, Bapak Ibu sekalian, harus tetap dilakukan. Bahkan kalau dalam Islam, kalau kita semisal kondisi sehat, berarti kita sholat sebagaimana mestinya. Tapi ketika seandainya kita itu sakit,
maka kita diperbolehkan mendapatkan keringanan rukhsah dalam syariat untuk melakukan sholat dalam hay'ah duduk, dalam kondisi dan keadaan duduk. Kalau seandainya ada orang sakit duduk tidak bisa, dia hanya bisa berbaring, pun juga demikian, nanti dalam syariat sholatnya ya kondisinya berbaring. Berbaring tidak bisa isyarat, maka dengan isyarat sholatnya. Kalau isyarat tidak bisa, ya sudah, berarti tinggal disolati. Kalau sholat tidak bisa, isyarat pun tidak mampu, maka tinggal yang terakhir disolati. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perintah syariat Allah yang sifatnya wajib itu harus kita lakukan bagaimanapun kondisi kita. Sami'na wa ata'na. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok Nabi Ibrahim? Apa yang bisa kita teladani? Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang dermawan, Bapak Ibu, ya, suka memberi. Dan ini tercermin dalam kisahnya Nabi Ibrahim ketika beliau itu menjamu tamunya, yang dimana ternyata tamu tersebut adalah malaikat. Jadi Allah perintahkan malaikat, beberapa malaikat itu untuk mengazab kaumnya Nabi Lut, mengazab kaumnya sinten? Nabi Lut, yang dimana kaum Nabi Lut itu punya penyakit, punya dosa maksiat yang luar biasa, yang belum pernah dilakukan manusia sebelum mereka, yaitu apa? Nah, sekarang istilahnya LGBT, penyuka sesama jenis. Nah, seperti na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, Allah kirimkan malaikat untuk mengazab mereka. Namun sebelum sampai ke wilayahnya Nabi Lut, para malaikat itu mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tentunya ketika malaikat itu mampir, ya, mengunjungi rumahnya Nabi Ibrahim, tidak dalam wujud rupa yang sesungguhnya, tetapi wujudnya adalah wujud manusia. Karena kalau wujud malaikat itu bagaimana, Bapak Ibu? Wow, luar biasa besar. Malaikat itu bersayap, malaikat itu bersayap, dan sayapnya macam-macam. Ada yang jumlahnya 2, ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 4. Bahkan dalam riwayat itu malaikat Jibril kira-kira jumlah sayapnya berapa, Bapak Ibu? 600, sayapnya malaikat Jibril 600 sayapnya, di mana kepakan sayapnya satu saja, itu bisa menutupi ufuk timur dan barat. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana wujud asli daripada malaikat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, malaikat tersebut berubah wujud dalam bentuk manusia, mengunjungi rumahnya Nabi Ibrahim. Ketika mereka mengetuk pintu dan mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ibrahim tidak tahu ini tamu ini siapa, kok tidak kenal, tidak ada yang kenal satupun, asing ini mukanya, tapi tetap dijawab, kemudian dipersilahkan masuk. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim apa yang dilakukan? Beliau menyembelih al-ijl, anak sapi, ya. Beliau punya anak sapi, disembelih, kemudian dimasak dan dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Nah, ketika dihidangkan, malaikatnya mengatakan, kita terbiasa tidak makan dengan gratis, ya. Harus ada harga dan bayarannya. Berapa? Tanya ke Nabi Ibrahim, berapa harga dan bayaran makanan ini, anak sapi ini? Ya, kata Nabi Ibrahim, bayarannya adalah engkau sebelum makan baca basmalah. Kemudian setelah selesai makan, agungkan dia, agungkan Allah. Sebelum makan baca basmalah, menyebut nama Allah. Kemudian setelah selesai mengagungkan nama Allah. Nah,
Berarti apa artinya? Nah, ini semuanya makannya gratis, saya siapkan untuk para tamu. Nah, bahasanya seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah makanan disuguhkan, kemudian tamu dipersilahkan untuk makan, faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulun, ya. Makanannya sudah didekatkan, tamu sudah dipersilahkan makan, tapi kemudian tamu-tamu tersebut tidak ada satupun yang makan. Ditunggu, enggak makan, sudah dipersilahkan. Yang dimana etika pada waktu itu, kalau sudah disuguhi makanan, ya harus dimakan. Nah, kemudian melihat apa yang dilihat oleh matanya, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang cerdas, sehingga Nabi Ibrahim langsung tahu ini bukan manusia, ini malaikat ini. Akhirnya Nabi Ibrahim ketakutan, sangat takut sekali. Kemudian ketika para malaikat melihat ketakutan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim, malaikat menenangkannya. Kemudian malaikat itu menyampaikan sesungguhnya tugasnya itu apa mereka, mereka ditugaskan oleh Allah untuk menghadap kaum Nabi Lut dan juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Apa kabar gembiranya? Allah akan karuniakan kepadanya seorang anak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sosok keteladan Nabi Ibrahim dalam kedermawanan. Jadi Nabi Ibrahim sangat dermawan sekali, sangat menghormati tamu, sangat memuliakan tamu, dan itu bisa kita contoh dan aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Jadilah orang yang dermawan. Kalau Allah berikan, Allah titipkan kepada kita banyak harta yang berlebih, jangan lupa hartanya untuk disedekahkan. Jangan lupa hartanya untuk dizakatkan kalau sudah mencapai nisab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita bisa tiru, kita bisa contoh kedermawannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, dan itu adalah ujian Allah. Harta kita itu adalah ujian. Mau digunakan seperti apa hartanya, mau dikemanakan hartanya, itu menjadi ujian. Maka jangan mengira orang punya banyak duit itu hidupnya enak, bahagia, dunia dan akhirat, tidak mesti. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau menurut pandangan orang-orang yang makomnya, tingkat keimanannya itu sangat tinggi, itu bahkan mereka ada yang menyebut bahwasanya kebanyakan harta benda itu bisa menjadi beban. Beban apa? Beban hisabnya nanti di akhirat. Karena mereka hidupnya tawadhu, sederhana, tapi hartanya banyak. Nah, ini hartanya banyak ini nanti bisa menjadi beban di akhirat, karena hisabnya akan menjadi lama sekali. Orang yang punya banyak harta itu nanti hisabnya lama, ditanya oleh Allah min aina dan ila aina, dari mana hartanya dan untuk apa hartanya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah berikan kita kelapangan rezeki, kelapangan harta, kita bisa gunakan harta tersebut fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan banyak macam dan banyak variasinya. Bisa dengan menolong fakir miskin, anak yatim, para janda, orang-orang duafa, membangun masjid, kemudian menghidupkan dakwah, pengajian dan lain sebagainya. Jadi caranya banyak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu cara kita membelanjakan harta kita di jalan Allah yaitu dengan berkurban. Jadi kurban itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah dititipi oleh Allah banyak harta,
Maka cara ekspresi kita mengungkapkan syukur kita adalah dengan berkurban. Maka monggo Bapak Ibu sekalian, kita tiru kedermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meniru sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, dan harapannya semoga kita nanti dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi dan rasul. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggapi benar tidak kisah. Saya tanggapi yang cerita berpikir itu sumbernya adalah mudah, tidak ada sumbernya itu. Memang ada yang menulis di kisah 25 Nabi dan Rasul, tapi tidak ada data yang valid. Mungkin dari Israiliyat dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu memang Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan wahyu kepada api pada waktu itu untuk menjadi dingin. Jadi api tersebut tidak dapat membakar Nabi Ibrahim. Jadi kenapa apinya tidak bisa bakar Nabi Ibrahim? Itu karena memang Allah jadikan dia dingin, bukan karena burung pipit yang ambil air dan disemprot-semprotkan gitu. Itu yang saya pahami seperti itu, Pak. Ini tanggapan saja. Karena memang kalau kisah Nabi dan Rasul itu banyak sekali Israiliyat. Kalau Israiliyat itu kita sikapnya la nusaddiq wa la nukadzib. Kita tidak mendustakan dan juga tidak membenarkan. Ya sudah, ya dijadikan sebagai maklumat saja seperti itu, pengetahuan saja, wawasan. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Cukup ya? Baik, sebelum kita tutup mungkin ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama terkait tadi syariat kurban, insya Allah dari PT Madi Mulyo sudah membuka untuk bagi bapak-bapak ibu yang ingin melaksanakan kurban, sudah dibuka untuk pendaftaran calon kurban gitu ya. Dari yang sapi itu udah ada 4 orang, kurang 3, kemudian yang kambing sudah 1 bapak-bapak ibu bisa menulis, bisa mendaftar lewat ini ibu. Kemudian yang kedua terkait pembangunan panti judi Adi Mulyo. Jadi masih terbuka lebar pembangunan panti judi Adi Mulyo yang ada di Desa Tambah Harjo. Sudah ada 2 ruang yang kita bangun, masih ada 1, 2, 3, 4 ruang lagi. Monggo masih terbuka, bisa berupa wakaf tunai atau mungkin berupa material, bisa buka. Itu di sebelahnya itu masih ada lahan yang belum perlu diuruk. Jadi mungkin Bapak Ibu punya puing-puing habis pembongkaran rumah atau apa, bisa kita terima Bu nanti untuk menguruk tanah yang sebelah gedung panti seperti itu. Dan kemudian juga ada kesempatan juga untuk, karena ini sudah ada santrinya ya, ada sekitar 12 santri Bu, masih putri untuk sementara. Kalau jangan mungkin pengen beramal saja, bisa menjadi mungkin semacam orang tua asuh gitu ya, bisa memberikan dananya mungkin untuk kebutuhan pendidikan di panti judi Adi Mulyo. Kemudian selanjutnya insya Allah yang terkait pembangunan tadi ya, insya Allah bulan tahun ajaran baru ini yang sekarang panti judi masih menempati di petanahan di bangunan, insya Allah tahun ajaran baru mulai dipindah ke gedung yang baru. Kita minta doanya, doa restu dari Bapak-Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan berjalan lancar
tidak ada satu halang satu apapun, dan mudah-mudahan gedung yang kita usahakan kita bangun bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya ada satu lagi program kita Ibu dari Atim Mulia itu yang dimotori oleh Bapak Anwar. Nah, ini ada bimbel, alhamdulillah masih berjalan. Muridnya berapa Pak? 40, Masya Allah, sudah banyak sekali santrinya. Untuk sementara kita masih menampung untuk siswa tingkat TK dan SD atau MI, dan kita masih sebenarnya kita kekurangan pengajar Bu. Baru ada 2 pengajar, beliau Bapak Anwar dan Ibu Woro. Sebenarnya kurang pengajar karena tingkat SD itu ada yang TK, ada yang SD kelas bawah, 1, 2, 3, dan SD kelas atas 4, 5, 6. Jadi butuh pengajar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menjadi pengajar, mohon kita terbuka untuk menerima seperti itu. Itu sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan hamdalillah bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kepada Bapak-Bapak Ibu.